Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Menjalani profesi sebagai pemandi jenazah jelas bukan impian semua orang, terutama bagi mereka yang berjiwa penakut dan materialistis. Sebuah profesi yang harus dilakukan dengan hati ikhlas dan sabar, serta meluruskan niat hanya untuk beribadah sebagai amal jariah, bekal bagi diri saat kelak berada di alam kubur. Profesi yang memang tidak memberi penghasilan besar, karena Mak Acih tidak pernah mematok tarif dan selalu mensyukuri berapapun bayaran yang ia terima dari keluarga almarhumah. Selalu berusaha menahan diri untuk tidak membicarakan aib sang jenazah, karena terkadang lidah selalu gatal untuk bergibah, membicarakan segala aib yang terbawa dan melekat di tubuh si fulanah. Saat mereka dimandikan, hukumnya adalah fardu kifayah, Aci. Kalau kamu sudah memandikan, maka kewajiban bagi yang lain untuk memandikan sudah gugur. Begitu pesan almarhumah ibunya yang sudah lebih dulu menekuni profesi ini. Sebuah profesi yang akhirnya ia teruskan sampai sekarang. Sayangnya di usia yang kini menginjak 65 tahun, tak satu pun dari 3 anak perempuannya yang mau meneruskan profesi ini. Mak Acih memiliki 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 orang laki-laki. Semuanya sudah menikah dan tinggal terpisah di rumah masing-masing. Sesekali mereka datang menengok dan menginap di rumah Mak Acih yang kini tinggal berdua saja dengan Aki Amin, suami yang sudah mendampinginya selama hampir setengah abad. Aki Amin berusia 70 tahun. Meski sepuh, tubuhnya masih bugar dan kuat. Beliau bekerja sebagai petani dan pemelihara ternak di belakang rumah sederhana mereka. Tahu jauh-jauh dari profesi sang istri, saat ada yang meninggal, Aki Amin kerap dipanggil untuk membantu menggali makam serta mengubur jenazah. Desa Ciceruk, sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak. Di desa berhawa sejuk dan bertanah subur ini, tak banyak orang yang berminat sebagai seorang pemandi jenazah. Maka Mak Acih sangat bersyukur ketika Neneng sang keponakan, anak bungsu dari almarhum kakaknya, mau saja saat ditawari membantunya memandikan jenazah. Sejak itu Neneng yang seorang ibu muda berusia 28 tahun mulai sering diajak oleh Mak Acih untuk menjadi asistennya. Urutan pertama yang berhak memandikan jenazah seorang perempuan adalah suaminya, lalu kemudian kerabat dekatnya, perempuan lain yang bisa tetangganya, bisa juga laki-laki tapi masih muhram buat si perempuan, misal anak laki-laki, mertua laki-laki, cucu lelaki, atau lainnya. Pesan Mak Acih saat pertama kali mengajari Neneng memandikan jenazah. Selanjutnya Mak Acih mengajari ibu satu anak itu dengan langsung praktek memandikan jenazah seorang perempuan yang meninggal tadi pagi. Namanya Lilis, janda satu anak berusia kira-kira 30 tahun. 10 tahun terakhir, perempuan cantik itu pergi mengadu nasib ke Jakarta, meninggalkan putranya yang sejak kecil diasuh oleh sang nenek. Tepatnya sejak Aris, suami Lilis, pergi meninggalkan perempuan bertubuh seksi itu karena terpikat oleh janda kaya dari kampung tetangga. Demi menyambung hidup karena Aris tak lagi menafkahi buah hatinya, Lilis memutuskan menerima ajakan seorang teman yang sudah lebih dulu merantau mengadu nasib di ibu kota. Beberapa bulan lalu, Lilis kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sakit. Perempuan berambut panjang itu mulai menolak makan,
bahkan kerap merasa mual yang kadang disertai muntah saat memaksakan makanan masuk dalam perut. Matanya sayu dengan kornea berwarna kuning. Begitupun demikian dengan kulitnya yang berubah warna menjadi kuning tak lazim. Perutnya membesar, kontras dengan tubuh yang kurus, berbalut tulang. Lilis kerap merasakan gatal di sekujur tubuh yang tak hilang meski sudah digaruk dengan kasar. Dokter mendiagnosa Lilis terkena penyakit lever akut yang dengan cepat menggerogoti kesehatannya. Kini penyakit itu sudah sampai pada stadium akhir, mengakibatkan gagal hati, yang berarti organ vital itu telah rusak, sehingga menyebabkan hilangnya fungsi organ itu secara menyeluruh. Dan setelah berbulan-bulan hidup menderita, terkungkung penyakit yang tak memiliki harapan sembuh, dini hari itu Lilis akhirnya menyerah pada takdir. "Neng, sudah disiapkan semuanya?" tanya Mak Aci seraya memakai selendangnya untuk menutupi rambut. Kain kafan, kapas, sabun, sampo, bubuk daun bidara, minyak wangi, terus apalagi, Bi? Neneng memasukkan satu persatu bahan-bahan itu dalam tas anyaman daun pandan. Tikar daun pandan dan kapur baru, Neng, itu ada di lemari Bibi. Mak Aci menunjuk lemari tua yang ada di sudut ruangan. Neneng bergegas menuju lemari yang dimaksud. "Iya, sudah lengkap, Bi." Mak Aci kembali memeriksa tas di tangan Neneng, lalu mengangguk. "Paman tidak ikut, Bi?" Neneng menanyakan Aki Amin. "Sudah pergi dari tadi buat gali kuburan, ayo." Neneng mengangguk seraya menarik nafas panjang untuk menghilangkan gugup di hati. Karena ini pertama kalinya ia menemani Mak Aci memandikan jenazah. Sejujurnya motivasi Neneng menjadi asisten Mak Aci bukanlah amal semata, namun lebih kepada materi. Kebutuhan rumah tangga semakin banyak, apalagi tahun ini anak laki-lakinya akan memasuki bangku SMP. Membuat Neneng harus menabung biaya kelulusan SD sejak jauh-jauh hari. Penghasilan sang suami yang tak selalu bisa diandalkan membuat Neneng menerima pekerjaan serabutan apa saja, termasuk menjadi asisten bibinya. Bendera kuning yang berkibar di gang menuju rumah Lilis menyambut kedatangan Mak Aci dan Neneng. Rumah itu sudah ramai dipenuhi pelayat. Mata-mata sembab dan wajah yang menyiratkan duka seolah menyiratkan tanya, "Banyakkah yang akan menangisiku saat waktu itu tiba?" Neneng melewati beberapa pelayat sembari mengucap permisi dan tersenyum pada beberapa orang yang ia kenal. Sepertinya bukan sakit liver, sakit HIV. Mungkin dulu waktu di Jakarta dia kerja jadi perempuan tidak baik. Bisik-bisik samar itu tertangkap oleh telinga Neneng yang langsung mengernyitkan dahi. "HIV, naon teh?" tanya Neneng dalam hati. Ia menoleh pada sekumpulan ibu-ibu yang sedang bergerombol di salah satu sudut pekarangan. Salah seorang dari mereka kemudian menyadari Neneng telah mencuri dengar pergunjingan itu. Ia memberi isyarat tangan agar teman-temannya berhenti bergosip. Seolah mengerti tanpa disuruh 2 kali. Gerombolan ibu-ibu itu kemudian membubarkan diri sambil tertunduk memalingkan wajah. Mungkin merasa malu karena terciduk menggibahi seseorang yang sedang meninggal. Tanpa banyak kata, Neneng kembali mengikuti Mak Aci memasuki rumah yang tergolong mewah itu. Rumah yang konon dibangun dari hasil Lilis bekerja di Jakarta. Isak tangis terdengar di salah satu ruangan. Berkumpul mengelilingi sesosok jenazah yang dari leher sampai ujung kaki ditutupi kain batik panjang. Sementara pada wajahnya ditutupi kain tipis berwarna putih. Mak Aci duduk di samping jenazah Lilis. Beberapa orang menghampiri Mak Aci mengajak bersalaman. Sementara Neneng duduk di samping Mak Aci, bingung harus berbuat apa. "Atun, tempat mandinya sudah disiapkan?" tanya Mak Aci pada salah seorang perempuan parubaya yang sepertinya ibu dari almarhumah. "Sudah, Mak, di sebelah sana. Ayo kalau mau dilihat dulu," ajak Mak Atun.
Mak Aci mengangguk seraya menuju teras samping, di mana sudah disiapkan beberapa batang pohon pisang untuk disusun sedemikian rupa untuk tempat memandikan jenazah. Air, gayung, kain panjang, handuknya, sama sikat gigi. Sudah semua, Tun? Sudah, Mak. Nanti sikat gigi bekas Lilis mau saya ambilkan dulu, kata Atun seraya pamit masuk ke dalam rumah. Tak lama perempuan bertubuh kurus itu kembali dan menyerahkan sebatang sikat gigi pada Mak Aci. Setelah semuanya dirasa siap, jenazah Lilis kemudian dibawa dan ditidurkan di atas susunan batang pisang. Kain-kain panjang yang dibentangkan mengelilingi tempat pemandian dan difungsikan sebagai tirai. Satu persatu mulai diturunkan untuk menutupi proses pemandian agar jangan sampai terlihat oleh orang lain selain pihak keluarga. Hati Neneng terenyuh. Lilis adalah teman masa kecilnya. Mereka lumayan akrab, walau perempuan tinggi semampai itu lebih tua beberapa tahun darinya. Komunikasi semakin berkurang saat Lilis bersekolah di bangku SMP, sementara Neneng masih duduk di bangku kelas 5 SD. Tahun-tahun berlalu tanpa pernah menjalin komunikasi. Neneng masih tidak menyangka Lilis pergi di usia semuda itu. Assalamualaikum, Neng Lilis. Emak mau mandiin kamu. Tolong bantu emak ya, Neng. Mang Aci membelai punggung tangan Lilis. Neneng menatap bibirnya dengan tatapan bingung, tapi buru-buru ia tepiskan kebingungan itu. Karena Mak Aci kemudian mulai merentangkan tangan kanan Lilis. Neng, kamu berdirinya di sebelah sana. Mak Aci menunjuk sisi kiri jenazah Lilis, berseberangan dengan tempatnya berdiri. Neneng menurut. Mak Aci memberi isyarat agar Neneng mengikuti gerakannya. Tangan Lilis yang tadi direntangkan, sikunya kemudian ditekuk, diteruskan pada bagian ketiak dan juga ikut direntangkan dan ditekuk. Sementara Neneng walau masih canggung tetap berusaha mengikuti setiap gerakan yang dilakukan Mak Aci. Pelan-pelan ya, Neng, kasihan jenazahnya kalau pegangnya terlalu keras. Mak Aci memperingatkan Neneng yang masih tampak kaku memperlakukan jenazah Lilis. Neneng mengangguk gugup. Tun, ayo bantu buka bajunya Lilis. Perintah Mak Aci pada Atun yang tahu-tahu sudah menangis di sampingnya. Setelah bajunya dilepas, Mak Aci kembali menutup tubuh Lilis dengan kain batik panjang. Setelah itu Mak Aci menekan-nekan perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran. Siram yang banyak, Neng, biar kotorannya hanyut. Neneng menurut. Sejujurnya ia merasa mual saat prosesi ini, tapi berusaha disembunyikan karena teringat pesan Mak Aci agar jangan banyak berkomentar mengenai prosesi pemandian jenazah. Singkat cerita, setelah proses pemandian selesai, Mak Aci meminta bantuan Atun untuk membantu membutuhkan jenazah anaknya. Mak Aci baru saja akan membasuh wajah jenazah Lilis ketika tiba-tiba telinganya berdenging dan ia merasakan suasana sekitarnya berubah menjadi sunyi. Tak ada suara orang menangis, tak ada suara apapun. Yang terdengar hanya suara angin yang berhembus pelan. Mak Aci menoleh ke arah kanan, kiri. Ia merasa kebingungan. Masih jelas terlihat orang-orang di sekitarnya berlalu lalang. Bahkan Neneng masih berdiri di sampingnya, membantu mengambilkan air. Tapi kenapa tiba-tiba telinganya mendadak tak bisa menangkap suara apapun? Bahkan orang-orang di sekitarnya tak menunjukkan reaksi apa-apa. Mereka tetap bersikap biasa, seolah tidak merasakan keanehan apa-apa. Masih di tengah kebingungan, Mak Aci menoleh ke jenazah Lilis dan ia sungguh terkejut. Mendapati perempuan cantik itu tahu-tahu sudah duduk di hadapannya dengan raut wajah kaku dan tatapan kosong, menatap lurus ke depan. Rambut dan tubuhnya masih basah dan meneteskan air. Kedua tangannya memegangi kain batik, menahan kain itu menutupi dadanya. Mak Aci terpaku. Dadanya berdegup kencang. Pikirannya berusaha meyakinkan bahwa ini tak nyata. Tapi yang terlihat oleh mata rupanya tak mampu dicerna akal dan logika.
Sosok Lilis masih duduk diam dengan posisi yang sama. "Neng." Akhirnya setelah beberapa saat, Mak Aci berhasil menguasai diri dan menguatkan hatinya untuk menyapa perempuan manis itu. "Kenapa?" tanyanya dengan suara lirih tercekat di tenggorokan. "Maaf, Mak, saya ingin jasad saya disempurnakan." "Disempurnakan? Maksud kamu disempurnakan yang bagaimana?" tanya Mak Aci menatap Lilis heran. "Saya punya memakai susuk, Mak." Lilis masih dengan suara datarnya meraba sekujur tubuh dengan tangannya sendiri. Mak Aci terkesiap. Ia melihat beberapa bagian pada tubuh Lilis tampak bersinar terang tak lazim. Lilis kembali memegang kain dengan kedua tangannya. Ia kembali diam seolah menunggu jawaban Mak Aci. "Aduh, Neng, Mak nggak ngerti." "Walah, Neng, yaudah Mak ngerti." "Terima kasih, Mak." Bibi kenapa?" Sebuah tepukan di bahunya menyadarkan Mak Aci dari lamunan. Sontak ia menoleh menatap orang yang tadi menepuknya, yang ternyata adalah Neneng. Perempuan itu menatapnya heran. Mak Aci menatap sekitar. Suasana sudah kembali seperti biasa. Suara orang-orang yang sesaat tadi tidak terdengar kini kembali datang ditangkap gendang telinganya. Mak Aci mengarahkan pandangannya pada sosok Lilis yang terbaring di atas batang pisang menunggu proses pemandian selanjutnya. "Sabar ya, Neng," bisik Mak Aci sambil membelai rambut Lilis. "Tun, di sini ada pohon kelor. Mak minta tolong bawakan daun kelor sedikit saja." Mak Aci berbisik pelan di telinga Atun yang langsung mengernyitkan dahi, tidak mengerti. "Buat apa, Mak?" "Nanti Mak jelaskan ya, Tun," jawab Mak Aci. Ia tak punya waktu menjelaskan sekarang. Atun mencoba mengingat-ingat. "Itu di samping kulon rumah, Mak, ada pohon kelor kayaknya." "Neng, tolong petikan daun kelor ya," kata Atun. "Pohonnya ada di samping kulon rumah. Bawanya pakai tas, jangan sampai kelihatan orang," perintah Mak Aci. Neneng menatap sang bibi dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya, tapi wajah Mak Aci seolah menyiratkan perintah. "Jangan banyak tanya, cepat lakukan saja perintah emak." Membungkam rasa penasarannya. Dengan buru-buru ia kemudian pergi menuju samping rumah tempat pohon kelor itu tumbuh. Singkat cerita, dengan langkah lebar, Neneng bergegas masuk kembali ke dalam bilik pemandian. Beruntung para pelayat yang hadir tidak ada yang menyadari apa yang sedang dilakukan perempuan berperawakan sedang itu. Tanpa menunggu ditanya, Neneng menyerahkan tas pandan berisi daun kelor pada sang bibi yang langsung membuka dan mengeluarkan isinya. Perempuan sepuh itu mengusap-usap daun kelor di tangannya sambil merapal beberapa bait doa. "Tun, Neng, tolong dibantu doa Al-Fatihah biar dilancarkan segala urusan Lilis." "Bismillahirrohmanirrohim." Mak Aci mengusapkan batang daun kelor ke sekujur tubuh jenazah Lilis. Ia terus mengulang, mengusap hingga beberapa kali. Ketika terasa ada tarikan kuat berhawa panas menjalar di tangannya, Mak Aci menguatkan hati dan terus mengusap daun kelor pada jenazah Lilis. Sementara mulutnya tak henti merapalkan doa. Hatinya sedikit tenang kala mendengar lantunan doa dari Atun dan Neneng yang berdiri khusyuk di hadapannya. Tarikan dan hawa panas di tangannya terasa semakin kuat. Tapi Mak Aci tak menyerah. Dengan sekali hentak, ia kembali mengibas daun kelor di tangannya sambil mengucap takbir. "Allahu Akbar." Sebuah benda kecil jatuh di lantai, menimbulkan bunyi nyaring. Sesaat benda itu berkelip mengeluarkan cahaya terang keemasan. Perlahan sinarnya meredup, kemudian berangsur menghilang. Semua yang hadir di situ terbelalak kaget. Mak Aci memungut benda yang ternyata butiran emas sebesar biji beras. Dengan bibir terus berdoa, Mak Aci memasukkan butiran emas itu pada kantong kain yang ia sobek dari baju yang tadi dipakai Lilis. "Astagfirullahalazim, Lis!" Atun menangis sesegukan.
sambil memeluk jenazah anak perempuannya. "Kenapa kamu segala pakai benda kayak gitu?" Atun membelai rambut Lilis yang masih basah. "Sudah Tun, tahan air mata kamu. Jangan sampai terkena jenazah Lilis. Sebaiknya kita percepat saja pemandian dia, kasihan." Mak Aci kembali mengulang usapan daun kelornya pada beberapa bagian lain tubuh Lilis, yang ia yakini di dalamnya masih tertanam susuk, sementara bibir tak henti terus merapal doa. Hawa panas kembali menjalar di tangannya. Mak Aci tak mengindahkan, ia tetap meneruskan mengusap-usap daun kelor pada jenazah Lilis. Tapi usahanya tidak kunjung membuahkan hasil. Perempuan sepuh itu mulai kelelahan. "Minum dulu, Mak." Neneng menyerahkan segelas air putih pada Mak Aci. Ia merasa khawatir karena melihat wajah sang bibi yang tampak pucat. Mak Aci meminum air yang disuguhkan Neneng. Ia menghela nafas, putus asa, memandangi jenazah kaku Lilis yang terlentang di hadapannya. "Mak harus gimana ini, Neng?" Mak Aci menahan sesak di dada. Ia sedih karena sudah buang-buang waktu dalam proses pemandian jenazah Lilis. Hatinya merasa kasihan pada perempuan yang sudah terbujur kaku itu. Bahkan di akhir hayatnya, Lilis masih dipersulit untuk disempurnakan. Nasi sudah menjadi bubur, tak guna saling menyalahkan. Apapun itu, Lilis kelak akan mempertanggungjawabkan segalanya pada Sang Khalik. Tugas Mak Aci hanya membantu mempermudah jalan Lilis menuju Tuhannya dalam keadaan suci dan bersih, seperti saat ia lahir dulu. Di tengah keputusasaan, Mak Aci tiba-tiba teringat pada sesuatu yang terselip dalam tas pandan miliknya. Sesuatu yang selalu dia bawa saat melakukan tugas sebagai pemandi jenazah, tapi belum pernah ia gunakan sama sekali. "Simpan ini, sewaktu-waktu pasti kamu perlukan," ujar ibunya sambil menyerahkan plastik bening berisi serbuk kasar berwarna kehijauan pada Aci. "Ini apa, Ambu?" "Ini serbuk daun bidara. Gunakan ini untuk hal-hal darurat di luar nalar," jawab sang ibu singkat, tak melanjutkan penjelasannya. Dan Aci pun enggan bertanya lebih jauh. "Neng, tolong ambil air di ember," ujar Mak Aci pada Neneng yang masih terpaku menatap sang bibi. Mak Aci menaburkan serbuk daun bidara pada air dalam ember. Mengaduknya perlahan, lalu dengan mengucap basmalah, Mak Aci menyiramkan air serbuk bidara itu sedikit demi sedikit pada seluruh bagian tubuh jenazah Lilis. Di tengah konsentrasi menyiram serbuk bidara pada tubuh jenazah Lilis, telinga Mak Aci tiba-tiba berdenging. Suasana kembali terasa sunyi. Dalam keheningan, Mak Aci melihat beberapa kilatan sinar keemasan keluar dari tubuh jenazah Lilis. Perlahan sinar itu berubah menjadi sosok-sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergerai terbang mengelilinginya. Suara tawa bercampur tangis dan teriakan nyaring memekakan telinga. Tak ada yang mendengar, hanya Mak Aci yang mendengar suara-suara penuh kepiluan itu. Di tengah seliweran sosok-sosok putih yang beterbangan ke sana kemari, tiba-tiba salah satu kuntilanak berwajah seram terbang perlahan mendekati Mak Aci. Seraya menjulurkan tangan hendak mencekik lehernya. Mak Aci meringis ngeri, keringat dingin menjalari tubuh. Ia terus membaca istighfar dalam hati, berharap tak terlalu lama terbawa suasana alam yang berbeda dengan alamnya. Perlahan kesadarannya pulih. Telinganya kembali bisa menangkap suara. Suasana tidak lagi senyap seperti yang tadi ia rasakan. "Baca doa, Neng, Tun," perintah Mak Aci yang langsung dituruti oleh keduanya. Mereka khusyuk berdoa memohon diberi kelancaran dalam proses pemandian jenazah kali ini. Perlahan hawa panas mereda. 3 perempuan itu membuka mata seraya mengucap syukur. Beberapa benda kecil berupa butiran emas berjatuhan ke lantai, berkelip-kelip menyilaukan sinar terang yang perlahan meredup. Kemudian cahaya itu hilang sama sekali. Mak Aci mengucap hamdalah. Ia memunguti butiran-butiran emas itu.
menyatukannya dalam kantung kain bersama butiran emas yang pertama. Sementara bibir masih tetap tak henti merapalkan doa. Ini nanti kamu buang ke laut, Tun. Mak Aci menyerahkan kantong kain itu pada Atun, yang menerimanya dengan tangis tertahan. Ayo sekarang kita wudukan Lilis. Mak Aci memberi isyarat pada Neneng agar membantu membilas jenazah Lilis untuk yang terakhir. Membersihkan sisa serbuk daun bidara yang menempel pada tubuh jenazah Lilis. Setelah itu bersiap mewudukannya. Setelah semuanya selesai, hingga jenazah Lilis dipakaikan kain kafan. Selanjutnya jenazah hanya tinggal menunggu untuk disolatkan dan selanjutnya ditandu menuju peristirahatan terakhir yang abadi, di mana sahabat setia yang menemani hanya ilmu yang bermanfaat, doa dari sanak keluarga, serta amal jariah yang telah diperbuat semasa hidup. Mak, itu si Lilis pakai susuk ya? Tanya Neneng saat mereka dalam perjalanan pulang dari rumah Lilis. Neng, mak kasih tahu ya, kalau menjadi pemandi jenazah, kita harus menahan lidah untuk tidak bergunjing. Kalau ada hal-hal aneh yang tidak biasa, tidak usah dikomentari. Apalagi sampai membicarakannya pada orang lain yang cuma bermaksud mengetahui aib si jenazah. Ujar Mak Aci panjang lebar. Iya mak. Neneng merasa malu karena sudah bertanya hal yang tidak berkenan pada sang bibi. Pertanyaan kamu tadi, iya, Lilis pakai susuk di beberapa bagian tubuhnya. Tadi cuma satu susuk yang mempan dicabut pakai daun kelor. Sisanya bisa dicabut setelah emak pakai serbuk daun bidara. Kalau besok kamu memandikan jenazah seperti kasus Lilis, gunakan daun kelor atau daun bidara ya. Kata Mak Aci menepuk pelan bau Neneng. Ia senang mendapatkan asisten yang penurut dan cepat belajar seperti sang keponakan. Mak, untuk tahu jenazah orang yang pakai susuk sama yang tidak, itu bagaimana caranya? Mak Aci tak segera menjawab. Ia sedang menimbang-nimbang apakah perlu memberitahukan Neneng mengenai pengalamannya saat memandikan jenazah Lilis tadi. Nanti juga kamu tahu sendiri, jawab Mak Aci akhirnya. Neneng mengernyitkan dahi, tanda tak mengerti. Ia ingin bertanya lagi, tapi sang bibi sepertinya memilih untuk tak terlalu banyak bicara. Subuh yang dingin dan sepi di desa Ciceruk, sang raja siang pun masih enggan menampakkan sinarnya. Ketika tiba-tiba suasana syahdu pagi nan sunyi dibuyarkan suara speaker masjid yang mengumumkan kabar duka. Hari ini seorang perempuan warga desa Ciceruk telah berpulang, meninggalkan gemerlap duniawi yang terkadang membuat lupa, menyilaukan mata dengan keindahan yang membuai, merelakan cita-cita yang semasa hidup belum sempat terlaksana, dan pergi hanya menyisakan kenangan, entah memori indah atau buruk pada sanak kerabat yang walau berat tetap harus rela si fulanah tinggalkan. Ia adalah Imah, seorang ibu muda berusia 25 tahun, 7 tahun berumah tangga, namun Yang Maha Kuasa belum kunjung memberikan anugerah buah hati yang lama diidam-idamkan Imah dan sang suami. Tak putus asa berbagai metode untuk kesuburan pun mereka coba, dan ikhtiar itu membuahkan hasil. Imah akhirnya dinyatakan hamil. Manusia adalah makhluk tak berdaya kuasa, karena segala takdir merupakan milik sang raja manusia. Di usia kandungan yang tinggal menghitung minggu menjelang melahirkan, perempuan lembut itu menjemput ajalnya. Ada apa, Paman? Tanya Imah saat menyadari becak yang ditumpangi tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Ada yang hajatan, Teh. Jalanan ditutup, becak saya nggak bisa lewat, saut Mang Sukri, tukang becak yang sudah lama menjadi langganan Imah. Imah membuka tirai penutup becak di depannya. Wah iya Mang, apa putar balik aja? Iya Teh, ini Mamang mau putar balik. Mang Sukri memutar becaknya, mencari jalan alternatif lain yang bisa dilalui. Kalau ada hajatan sampai nutup jalan gini, Mamang jadi muter-muter ya Mang? Tanya Imah saat becak sudah kembali melaju. Iya Teh,
Ya mau bagaimana lagi, sudah kebiasaannya kayak gini. Padahal kata orang tua zaman dulu, nutup jalan orang itu pamali. Untung masih ada jalan alternatif. Oh iya, ngomong-ngomong Teh Ima ini ke pasar sendirian aja? Iya Mang, Iksan lagi ada kerjaan, jadi nggak bisa nemenin. Sekarang adalah hari ulang tahun pernikahannya yang ke-7. Dan demi momen istimewa itu, Imah berniat memasak yang spesial dan berbeda dari biasanya. Imah memandang berkeliling, lamunannya terhenti demi menyadari becak yang ia tumpangi berjalan melambat dan sedikit terseok. Kenapa Mang? Tanya Imah khawatir, seraya berpegangan pada bangku becaknya. Jalannya nanjak Teh. Imah menatap keluar, ia baru ingat jalan alternatif ini melewati tanjakan curam. Karena bagian bawah tanjakannya terdapat lintasan rel kereta api. Hati-hati ya Mang, apa saya turun saja? Belum sempat Mang Sukri menjawab, becak yang kini sudah dalam posisi menurun itu tiba-tiba meluncur sendiri tanpa bisa dikendalikan. Mang Sukri berusaha menahan laju kencang becak semampunya yang ia bisa. Namun tarikan kuat gravitasi tak mampu dilawan tuas rem becak tuanya. Hingga akhirnya becak itu meluncur jatuh melewati jalan berbatu yang belum diaspal. Dan baru berhenti ketika roda becak terperosok masuk ke dalam saluran irigasi yang berada di sisi kiri jalan. Membuat tubuh Imah terlempar jauh dari becak. Diiringi jerit ketakutannya yang menyayat hati, tubuh perempuan cantik itu mendarat pada saluran irigasi, menyisakan luka berdarah di mana-mana, termasuk darah yang tampak mengalir dari kemaluannya. Beberapa orang yang berada di tempat kejadian langsung sigap menolong membawa Imah menuju rumah sakit terdekat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Setelah beberapa saat mendapat perawatan, dini hari itu Imah dinyatakan meninggal dunia. Kasihan Imah ya Bi, masih muda sudah meninggal. Suaminya juga nangis terus, ujar Neneng saat mereka dalam perjalanan menuju rumah duka di mana jasad Imah disemayamkan. Jenazah sang calon ibu itu belum dimandikan karena permintaan keluarga yang lebih memilih memandikan dan mengurus sendiri jenazah Imah di rumah mereka. Ajal nggak pandang usia Neng, jawab Mak Aci kalem. Neneng mengangguk setuju. Tak ingin bertanya lagi, ia paham benar sifat sang bibi yang irit bicara. Neneng dan Mak Aci memasuki rumah duka yang sudah dipenuhi para pelayat. Keluarga tampak berkumpul mengelilingi jenazah Imah. Sementara isak tangis terdengar di sela-sela suara orang yang riuh mengaji. Mak Aci kemudian bersalaman dengan beberapa orang kerabat Imah, termasuk Iksan, suami dari almarhumah. Pria muda itu tampak muram, matanya sembab dan memerah. Kesedihan masih tampak di raut wajahnya. Mang Sukri yang selamat dari kecelakaan dan hanya mengalami patah tulang pada bagian tangan kirinya turut pula hadir di sana. Pria kurus itu berulang kali meminta maaf pada keluarga yang sudah mengikhlaskan kepergian Imah. Sudah suratan tak dapat ditolak. Ingin menuntut tanggung jawab materi pun percuma. Mang Sukri bukanlah orang berada. Kendati Mang Sukri kelak dinyatakan bersalah, Imah tetap tak akan hidup kembali. Keluarga akhirnya hanya bisa memaafkan dan merelakan takdir yang menimpa Imah. Tempat pemandiannya sudah disiapkan Ti? Tanya Mak Aci pada Eti yang masih mengelus jenazah putrinya. Sudah Mak, langsung ke sana saja. Mak Aci mengangguk. Mak Aci menyusun batang-batang pohon pisang yang sudah tersedia. Setelah itu memberi isyarat pada Eti agar jenazah Imah dibawa menuju ke tempat pemandian yang sebelumnya sudah diselubungi kain, agar prosesi pemandian tidak terlihat oleh orang lain selain keluarga. Ti, bayi Imah tidak dikeluarkan dulu? Tanya Mak Aci melihat perut jenazah yang hamil besar. Dokter di rumah sakit bilang bayinya sudah meninggal dalam kandungan, Mak. Jadi tidak dikeluarkan. Mak Aci manggut-manggut, mengerti. Ya sudah, ayo kita mulai memandikan Imah. Saya boleh ikut memandikan, Mak? Tanya Iksan tak yakin.
Suami mah boleh atuh Jang. Iksan mendekat, kemudian ikut membantu Mak Aci yang kini sedang menekuk-nekuk beberapa bagian tubuh Ima guna melemaskan persendian tubuhnya. Iksan juga turut membantu membuka satu persatu baju yang dikenakan Ima, kemudian menutupinya dengan kain batik panjang. Iksan, bantu siram air saja ya. Iksan mengangguk. Sesuai perintah Mak Aci, ia pun mulai menyiram seluruh tubuh Ima. Seperti biasa, Mak Aci mulai prosesi pemandian jenazah dengan mengurut perut terlebih dahulu, agar kotoran yang masih tersisa terbawa keluar. Lama mengurut, tapi kotoran dari perut Ima tak banyak yang keluar. Ini tak lazim. Mak Aci yang keheranan menambah tenaganya saat kembali mengurut perut Ima. Dan satu hal tak terduga terjadi. Saat Mak Aci kembali mengurut perut Ima, perut yang tengah hamil besar itu mendadak kempes, bersamaan dengan sesosok bayi yang tiba-tiba menyeruak keluar begitu saja dari kemaluan Ima. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Semua yang hadir di situ berteriak kaget. Suasana menjadi riuh seiring gumaman takbir berkumandang. Demi menyaksikan sosok bayi berlumuran darah tiba-tiba keluar dari jenazah ibunya yang sedang dimandikan. Mak Aci terpaku menatap tak percaya kejadian di depan matanya. Seumur hidup menjalani profesi sebagai pemandi jenazah, baru sekarang ia mengalami prosesi pemandian seperti ini. Dengan tangan gemetar, Mak Aci mengambil bayi yang tersangkut di antara batang pohon pisang. Ia memberi isyarat pada Neneng agar mengambil handuk basah untuk membersihkan bayi yang fisiknya sudah lengkap itu. Mak Aci lalu memeriksa apakah masih ada tanda-tanda kehidupan pada tubuh si bayi. Masih hidup, Mak? Tanya Eti tak sabar. Setidaknya ia berharap keinginan Imah untuk memiliki anak dapat terwujud meski putrinya itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mak Aci menunjukkan bayi mungil itu pada Eti yang tampak cemas. Berharap sepenuh hati bayi dalam gendongan Mak Aci masih dalam keadaan hidup. Ya Allah Imah, anak kamu gak selamat Neng. Ratap Eti sambil menciumi jenazah bayi berjenis kelamin perempuan dalam pelukannya. Iksan yang melihat itu sontak berlari, menghambur menuju ke arah Eti yang langsung menyerahkan jenazah bayi Imah pada sang menantu. Iksan menerima bayinya dengan tangan dan tubuh gemetar. 7 tahun penantian, kini kenyataan pahitlah yang ia terima. Imah pergi bersama dengan buah hati yang telah lama mereka idam-idamkan. Iksan merasa lututnya terasa lemas. Tak kuasa ia pun jatuh terduduk, bertumpul lutut, seraya menangis sesegukan sambil mendekap bayi dalam pelukannya. Pemandangan yang akan membuat siapapun meneteskan air mata. Hayo semuanya, kita mulai lagi saja memandikan Imah dan anaknya. Kasihan kalau kelamaan. Prosesi pemandian jenazah Imah kembali dilakukan. Tali pusarnya nggak dipotong dulu, Mak? Tanya Eti saat melihat Mak Aci mengeluarkan plasenta yang masih menyatu dengan tali pusar jenazah bayi Imah dan menyerahkannya pada Iksan tanpa dipotong terlebih dahulu. Tidak usah, nanti sekalian saja dikafani sama jenazah bayinya. Singkat cerita, jenazah Imah kemudian diwudukan dan sesudahnya segera dibawa Iksan dan beberapa kerabat ke dalam rumah untuk dipakaikan kafan. Untuk pengafanan jenazah, Mak Aci mempercayakan prosesnya pada Neneng. Beberapa kali ikut memandikan jenazah bersamanya, kemampuan Neneng sudah lumayan bagus, walau masih agak kaku dan tidak secepat dirinya saat bekerja. Selanjutnya Mak Aci melakukan prosesi pemandian jenazah Asi. Iya, bayi itu diberi nama Asi oleh Iksan agar lebih gampang mendoakannya. Dengan penuh kelembutan, perempuan sepuh itu mulai mencuci lendir-lendir darah bercampur air ketuban yang masih melekat di sekujur tubuh Asi menggunakan sabun. Setelah dilihatnya sudah cukup bersih, Mak Aci kemudian mengangkat jenazah Asi dan dengan bantuan Eti, Mak Aci pelan-pelan kembali membasuh jenazah dengan air bersih.
Setelah selesai, Mak Aci bergegas membawa jenazah Asi ke dalam, diiringi tatapan mata penuh rasa ingin tahu para pelayat. Mereka langsung heboh dengan menyaksikan peristiwa langka terjadi di depan mereka. Sebuah kejadian yang seumur hidup mungkin baru pertama kali mereka saksikan. Sok mangga yang mau lihat wajah almarhumah buat yang terakhir sebelum kafannya emak tutup. Mak Aci memandang berkeliling, lalu beringsut menjauh, memberi kesempatan sanak saudara memandang wajah ibu dan anak itu untuk terakhir kalinya. Setelah semua kerabat selesai mengucap salam perpisahan, Mak Aci dan Neneng lalu menutup kain kafan pada bagian wajah, kemudian mengikatnya. Setelah itu keduanya menutup masing-masing jenazah menggunakan kain batik baru. Selesai sudah proses pemandian jenazah Imah dan Asih pagi itu. Pagi yang cerah di desa Ciceruk, Mak Aci menyuguhkan segelas kopi dan sepiring singkong rebus pada sosok laki-laki sepuh yang sedang duduk di balai-balai bambu samping rumah mereka. Laki-laki sepuh itu tersenyum. "Terima kasih, Mak. Hari ini ikut panen di sawah milik Pak Haji Kosim, Pak?" tanya Mak Aci yang mengambil duduk di samping laki-laki yang hampir 50 tahun mendampinginya itu. "Iya, kemarin Abah sudah dimintai tolong buat bantu-bantu panen di sana." Aki Amin mengambil satu singkong rebus. "Emak sendiri gak ada panggilan hari ini. Nganggur dong, Mak." "Ya masa, Emak kudu ngarepin tiap hari ada yang meninggal?" Mak Aci tertawa. Suaminya itu memang humoris dan spontan dalam kata-kata. Hanya bersama pria cangkung inilah Mak Aci mau terbuka bicara dan bercerita tentang banyak hal, termasuk kejadian aneh yang kerap Mak Aci temui ketika bertugas memandikan jenazah. Ia yakin Aki Amin tidak akan bergunjing tentang beberapa peristiwa tak masuk akal pada orang lain. "Anak-anak hari ini katanya mau datang, Mak mau masak banyak," kata Mak Aci, matanya menerawang membayangkan canda tawa anak cucu yang siang nanti akan meramaikan rumah mereka. "Wah, apa nanti pulangnya pasti sore? Suruh mereka menginap, Mak. Apa juga kangen mau ketemu?" "Iya, nanti Mak bujuk mereka." Beberapa saat sepasang suami istri itu bercanda. Dari obrolan-obrolan yang sedikit lucu, mereka tertawa seolah tanpa beban. Usia tua membuat mereka menjalani hidup dengan santai dan tidak memusingkan hal-hal berat. Kalau sedang tidak ada pekerjaan, mereka kerap mengisi waktu dengan mengunjungi satu persatu rumah anak-anak mereka yang sejak berumah tangga memilih mandiri dan tinggal terpisah dengan orang tuanya. Mak Aci merasa bersyukur anak-anaknya tidak pernah membebani mereka dengan masalah. Ia melihat beberapa teman sebayanya masih dipusingkan dengan tingkah pola anak-anak mereka yang kerap mengadu dan selalu minta dibantu kalau sedang terbelit masalah. "Assalamualaikum." Mak Aci dan Aki Amin menoleh pada sosok perempuan muda yang tahu-tahu sudah berdiri di dekat mereka. "Waalaikumsalam." Perempuan muda berambut panjang itu beranjak mendekati Mak Aci dan Aki Amin, mencium tangan mereka satu persatu. "Mau kemana?" "Mau balik, Mak, berdua nih sama anak saya." Perempuan itu menunjukkan bayi mungil dalam gendongannya. "Ya sudah, hati-hati di perjalanan ya, Neng. Terima kasih, kemarin Emak sudah mengurus kami." Perempuan berkulit kuning langsat itu tersenyum pada bayi yang tertidur dalam gendongannya. "Iya, sama-sama, Neng. Saya permisi pamit dulu, Mak. Abah, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mak Aci dan Aki Amin kembali berbincang dan bercanda seperti biasa. Namun ketika Aki Amin hendak bersiap berangkat ke sawah, ia seolah teringat sesuatu. "Tadi yang datang itu siapa ya, Mak?" Mak Aci berpikir sejenak. Oh, itu tadi si Ima sama anaknya. Mereka sama-sama terdiam, berpikir mencari sesuatu yang tampaknya salah dalam pikiran masing-masing. "Astagfirullahaladzim," seru Mak Aci dan Aki Amin. Mereka saling pandang dengan tatapan penuh arti, seolah mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. "Si Imah pamit sama kita ya, Bah?"
Mungkin dia minta didoakan. Hayo Mak, kita bacakan Al-Fatihah buat almarhumah. Aki Amin mengajak Mak Acih duduk kembali di balai bambu, mendoakan Ima dan anaknya. Semoga husnul khotimah Neng. Semoga Neng bahagia di kehidupan yang baru. Amin. Aki Amin kemudian bersiap pergi bekerja, sementara Mak Acih beranjak menuju tukang sayur langganannya. Mereka tetap bersikap seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hal-hal mistis seperti tadi sudah terlampau sering terjadi dan tak pernah ditanggapi secara berlebihan oleh Mak Acih dan Aki Amin. Semua mereka anggap sekedar kejadian alam biasa yang tak perlu dibesar-besarkan. Suasana rumah itu pun kembali langgeng dan tenang. Beberapa hari terakhir, udara desa Ciceruk terasa kurang nyaman di kulit. Biasanya sengatan panas itu akan menguap seiring turunnya hujan. Siang itu Mak Acih berjalan seorang diri, melangkah menyusuri jalan setapak di pinggir area persawahan desa yang menghampar luas. Ia baru saja pulang dari mengantar makan siang untuk Aki Amin. Karena sudah seminggu ini, sang suami bekerja menggarap sawah milik Haji Kosim, salah satu juragan beras di desanya. Sekalian lewat sepulangnya dari sawah, Mak Acih berencana membeli sayur di warung milik Ipat, tetangga desa. Ketika sebuah suara tertangkap gendang telinga Mak Acih kala melewati rumah Kokom, seorang teman sebayanya. Mak, malu itu diliatin orang. Bajunya dipakai dulu kalau mau keluar rumah. Nggak mau, Mak lagi gerah. Nggak mau pakai baju. Tak lama seorang perempuan sepuh terlihat keluar dari rumah bercat pudar itu. Langkahnya agak lambat karena postur tubuhnya yang gemuk. Ia tampak kegerahan. Tangannya tak henti mengipasi leher dan dada dengan kipas tangan yang terbuat dari anyaman bambu. Tubuh bagian atasnya hanya ditutupi kutang, sejenis bra yang terbuat dari kain kaku, tanpa kawat dan busa. Biasanya memiliki panjang sebatas pusar. Kutang jenis itu lazim dipakai orang-orang tua pada masa itu. Sementara pada bagian bawah tubuh, perempuan sepuh itu menutupinya dengan kain batik panjang. Kalau gerah mandi aja Mak, jangan kutangan begitu. Seorang perempuan parubaya keluar dari rumah menyusul si perempuan sepuh sambil membawa sehelai kebaya berwarna hijau di tangannya. Sudah mandi tapi masih gerah. Wah, ada apa ini berisik? Sapa Mak Acih pada Kokom yang tak kunjung berhenti mengipasi tubuh. Padahal cuaca tidak terlalu panas dan rasanya aneh kalau perempuan sepuh berwajah ramah itu sampai harus mengipasi tubuh secara berlebihan. Mak Acih, mau kemana Mak? Sapa perempuan parubaya bernama Ais yang merupakan anak sulung dari Kokom. Belum sempat Mak Acih menjawab pertanyaan Ais, Kokom sudah keburu menyaut. Emak gak mau mandi sendiri, Mak maunya dimandiin sama si Acih. Mak Acih dan Ais kontan tertawa terbahak. Atuh kalau mau dimandiin sama saya, kamu harus meninggal dulu Kom, ujar Mak Acih di sela tawanya. Tuh dengerin Mak, saut Ais sambil menyodorkan baju di tangannya pada Kokom yang kembali ditolak oleh perempuan bertubuh gemuk itu. Iya atuh, besok kamu kemari lagi ya Ci, buat mandiin saya, jawab Kokom pada Mak Acih yang kembali tertawa. Hus, ngomong apa sih? Ada-ada aja, Ais mendelik kesal. Mak Acih kembali tertawa dan setelah puas saling membalas candaan, Mak itu lalu berpamitan untuk meneruskan perjalanan menuju warung sayur milik Ipat. Pagi itu Mak Acih sedang mempersiapkan sarapan untuk Aki Amin ketika terdengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Acih bergegas beranjak menuju pintu. Ada apa Jang? Sapa Mak Acih pada seorang pria muda yang sudah berdiri di depan pintu. Maaf Mak, saya disuruh manggil Mak Acih sama Aki Amin ke rumah Nini Kokom, ujar pemuda 20 tahun yang Mak Acih kenal bernama Dedi, anak sulung Ais. Loh, ada apa? Nini meninggal Mak barusan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mak Acih membelalakan mata.
menatap pemuda canggung itu dengan tatapan tidak percaya. Belum sempat Dedi menjawab, dari masjid terdengar suara speaker yang mengumumkan berita duka tentang meninggalnya Kokom. Itu baru diumumin di masjid, bisakah emak datang sekarang? Iya, emak kesana sekarang. Terima kasih mak, permisi. Siapa mak? Tanya Aki Amin setelah Mak Aci menutup pintu. Si Dedi, cucunya Kokom, ngasih tahu kalau Kokom barusan meninggal. Itu tadi ada pengumumannya di masjid. Apa nggak dengar? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa tadi dengar cuma samar-samar? Atau apa juga ikut? Kata Dedi disuruh bantu gali makam. Ayo atuh kita berangkat sekarang. Kerjaan Abah di Haji Kosim gimana? Abah mau minta izin dulu buat gak masuk hari ini. Singkat cerita, Mak Aci dan Nenek memasuki rumah Kokom yang sudah dipenuhi para pelayat yang membludak sampai hampir memenuhi gang masuk ke rumah itu. Sungguh pemandangan indah. Tak kalah hari kematian tiba, ada banyak saudara dan sahabat yang menyempatkan diri datang melayat dan mengantar hingga ke peristirahatan terakhirnya. Satu pertanda yang diberi sang raja manusia untuk menunjukkan bahwa si Fulan atau si Fulana semasa hidup adalah orang baik. Yang melayat banyak ya mak? Alhamdulillah, berarti almarhumah orang baik. Semoga besok kita kayak begini neng, banyak yang datang mendoakan. Amin. Beberapa tahun terakhir, Mak Aci telah menyaksikan satu persatu kawan sebaya yang pergi mendahuluinya. Entah kapan gilirannya tiba. Perempuan sepuh itu selalu berharap ia pergi dengan cukup membawa bekal dan sudah memberikan jariah ilmu yang bermanfaat bagi orang sekitar. Ais, tempat mandinya sudah disiapkan. Sudah mak, di teras samping rumah. Ayo Ais antar. Ais mempersilahkan Mak Aci dan Neneng bangun terlebih dahulu, sementara ia menyusul di belakang. Hal yang wajar kalau Ais lah yang paling terpukul dengan kepergian Kokom. Karena semenjak sang suami yang juga merupakan ayah dari Ais meninggal, Kokom memutuskan tinggal di rumah Ais. Perempuan parubaya itu juga sama-sama sudah ditinggal meninggal suaminya. Jadilah mereka saling mengurusi satu sama lain dan bekerja serabutan apa saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski kekurangan, Kokom tak pernah bersikap kikir kepada siapapun. Ia selalu berbagi dan ringan tangan dalam membantu sesama. Tak jarang ia kerap mengajak tetangga untuk makan bersama di balai-balai rumahnya. Maka tak heran, kematiannya meninggalkan banyak kenangan indah bagi kerabat dan sahabat yang ditinggalkan. Alhamdulillah neng, Kokom meninggalnya bagus, badannya bersih, wajahnya berseri-seri, bibirnya senyum bahagia. Sepertinya Kokom sudah tenang dan gak berat ninggalin keluarganya. Ujar Mak Aci mengingat jenazah Kokom yang tampak sempurna dalam pengurusannya tadi pagi. Alhamdulillah Mak Kokom juga tenang sekali waktu meninggalnya. Sepertinya Mak memang sudah siap kalau sewaktu-waktu akan dipanggil Pangeran Nu Agung. Yang sabar ya Neng, semoga Kokom ditempatkan bersama barisan orang-orang beriman. Meninggalnya tidak menyusahkan orang. Insya Allah husnul khotimah Neng. Kematian bagi sebagian insan kerap dianggap sebagai suatu perpisahan. Namun bagi Mak Aci, kematian adalah berakhirnya masa peminjaman jasad yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Kematian bahwasanya merupakan pertanda bahwa telah tiba saatnya bagi jiwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Saat masih meminjam jasad sebagai perantara eksistensi mereka di muka bumi. Pagi yang cerah di desa Ciceruk, angin bertiup sepoi-sepoi, membawa kesejukan dan aroma segar, udara pegunungan. Aki Amin melangkah sendirian menuju sawah Haji Kosim yang terbentang luas dan bertambah subur. Berada tepat di bawah perbukitan yang ditumbuhi pepohonan besar berusia tua. Ia dan beberapa tetangga ikut bekerja di sawah itu. Aki Amin sering berpindah-pindah majikan. Ia bekerja pada siapa saja yang membutuhkan tenaganya.
Selain menggarap sawah Haji Kosim, Aki Amin juga sesekali bekerja memanen ikan di empang milik Haji Sani. Kalau sedang di Porong Tengkulak, ia juga menerima pekerjaan membangun rumah atau membuat keramik untuk makam. Rasa tanggung jawabnya yang besar pada keluarga membuatnya mengambil pekerjaan halal apa saja selagi fisiknya mampu. Sedang asik berjalan sambil setengah melamun, tiba-tiba telinganya mendengar seseorang memanggil. "Aki," sapa orang itu. Aki menoleh dan mendapati seorang pria parubaya menghampirinya dengan langkah lebar. "Kang Pardi, gimana kabarnya? Udah sehat?" Aki Amin menyalami Pardi yang balas menggenggam jemarinya erat. "Sehat Ki, alhamdulillah. Aki mau kemana pagi-pagi begini?" "Biasa, mau kerja ke sawah Pak Haji Kosim. Kamu sendiri mau kemana?" "Katanya lagi sakit, kok ini bisa jalan-jalan?" "Sudah sehat dong Ki, ini makanya saya bisa cari Aki." "Baguslah kalau sudah sehat. Ngomong-ngomong, ada perlu apa sama Aki? Kok sampai nyari Aki?" "Anu Ki, saya mau minta dibuatkan rumah sama Aki." Aki Amin mengernyitkan dahi heran. "Bikin rumah? Bukannya kamu sudah punya rumah?" "Atuh, saya mau dibikin lagi buat jaga-jaga. Bisa ya Ki?" "Iya, nanti Aki bantu buatkan. Kapan kira-kira Di?" "Nanti Pardi kabari lagi Ki, mungkin minggu ini kalau jadi." "Iya atuh, ngomong-ngomong mau bikin rumahnya di sebelah mana?" "Di sebelah wetan rumah Pardi yang sekarang Ki, nanti juga Aki tahu." Aki Amin kembali mengangguk mengerti. "Oh ya sudah atuh. Beneran datang ya Ki?" Pardi menatap Aki Amin dengan pandangan memohon. "Iya, nanti Aki usahakan. Oh ya, Aki pergi dulu ya, takut kesiangan ini kerjanya." Pardi mengangguk. Ia menatap Aki Amin yang berlalu pergi meninggalkannya. Bahkan ia kembali melambaikan tangan kala Aki Amin kembali berpamitan dari kejauhan. "Abah, kira-kira bulan depan apa punya uang enggak?" tanya Mak Aci saat malam itu. Ia menyuguhkan makan malam untuk Aki Amin. Aki Amin yang sedang mengambil nasi mengangguk. "Buat bantu-bantu biaya melahirkan istri Nanang ya Mak." "Insya Allah ada, doakan saja ya Mak." Nanang adalah anak bungsunya yang sudah menikah 2 tahun yang lalu. Istrinya kini sedang hamil anak pertama dengan usia kandungan yang sudah memasuki 7 bulan. "Nanang sih gak minta bah, cuma emak mau ngasih aja, hitung-hitung ngasih cucu." "Alhamdulillah, tadi Abah dapat pesanan membantu membuat rumah. Katanya minggu-minggu ini mulai pembangunannya." "Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, siapa yang mau dibuatkan rumah bah?" "Si Pardi, tadi pagi waktu mau ke sawah apa ketemu di jalan." Mak Aji mengernyitkan dahi, heran. "Pardi bah?" Aki Amin mengangguk. "Bukannya dia lagi sakit?" "Sehat kok, tadi ketemu sama Abah, mukanya segar." "Oh, mungkin dia sudah sembuh." Mak Aji dan Aki meneruskan makan malam mereka sambil sesekali berbincang mengenai apa saja. Canda tawa pun sesekali terdengar dalam obrolan mereka. Malam kian larut, suasana desa Ciceruk pun kembali hening dan sunyi. Pagi yang cerah saat Aki Amin sedang bersiap menuju sawah. Seseorang datang bertamu mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum." Orang yang ternyata adalah Minan, anak bungsu Pardi. "Waalaikumsalam, ada apa Jang?" "Kakek disuruh datang ke rumah." Minan menjawab dengan nafas memburu. Sepertinya pemuda berusia 21 tahun itu mendatangi rumah Aki Amin dengan berlari. Makanya ia sekarang kelihatan kepayahan bernafas. "Oh, apa kamu membangun rumahnya sekarang?" Minan menggeleng cepat. "Bukan Ki, tapi Aki disuruh bantu menggali makam. Abah tadi baru saja meninggal." Aki Amin terkejut. Demikian dengan Mak Aci yang sejak tadi berdiri di belakangnya. "Meninggal? Meninggal kapan Jang?" Tak lama terdengar suara speaker masjid yang mengumumkan kabar duka. Meninggalnya seorang warga desa Ciceruk bernama Pardi bin Mas'ud, ayah dari Minan.
Sakit mak, kan Abah memang udah lama sakit stroke, gak sembuh-sembuh. Aki Amin dan Mak Aci saling pandang keheranan. Tapi kemarin pagi, Aki baru saja ketemu Abah kamu, Nan. Dia minta dibuatkan rumah sama Aki. Minan menggeleng-gelengkan kepalanya. Gak mungkin Ki, Abah udah beberapa bulan ini sakit, gak bisa kemana-mana. Jangankan jalan jauh ketemu sama Aki, buang air sama mandi aja dibantu sama ambu. Aki Amin dan Mak Aci kembali berpandangan penuh arti. Mereka seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Oh ya udah atuh, hayu kita ke rumah kamu. Mak, Abah pergi dulu. Nanti emak nyusul sekalian melayat. Aki Amin tiba di pemakaman umum desa Ciceruk yang terletak di tengah area persawahan, jauh dari pemukiman warga. Komplek pemakaman itu berusia tua, sudah ada sejak zaman Belanda. Begitulah jawaban tiap kali ada yang bertanya, kapan komplek pemakaman itu berdiri. Lisan tuanya kebanyakan terbuat dari kayu yang sudah lapuk termakan usia. Tulisannya pun pudar, nyaris tak terbaca. Ada beberapa nisan yang sudah di keramik, itu pun nisan-nisan baru yang ahli warisnya berasal dari keluarga mampu, sehingga sanggup membiayai dan memindahkan tempat peristirahatan terakhir keluarga mereka. Aki Amin baru sadar bahwa komplek pemakaman ini berada di arah wetan rumah Pardi. Ia tak menyangka pertemuan terakhirnya dengan Pardi kemarin adalah isyarat bahwa pria ramah itu sudah merasa akan pindah ke rumah barunya yang abadi, tempat peristirahatan yang dipersiapkan untuk menunggu datangnya hari kebangkitan. Beberapa orang tampak mengerubungi satu titik di tengah pemakaman. Ada beberapa yang Aki Amin kenal, merupakan kerabat Pardi. Mereka membawa alat-alat penggali masing-masing. Setelah saling menyapa, mereka yang memang sudah menunggu kedatangan Aki langsung memulai pekerjaan menggali kubur. Pardi itu sakitnya sudah lama, Ki. Said memberitahu. Stroke katanya Yaid. Beberapa orang menimpali dan ikut membicarakan penyakit Pardi yang memang sudah lama diderita. Tapi boleh percaya boleh enggak ini mah, si Pardi kemarin datang ke rumah cari saya. Yang nerima kebetulan sayanya lagi enggak ada di rumah. Ujar Said membuat yang lain langsung semangat menimpali obrolan itu. Aki Amin hanya tersenyum, enggan menanggapi. Ia sebenarnya pernah mengingatkan Said untuk tidak terlalu membesar-besarkan hal-hal mistis yang kadang kerap dialami oleh pekerja penggali kubur seperti mereka. Namun pria setengah baya itu rupanya lupa diri kalau sudah mulai diajak bercerita tentang hal-hal mistis oleh teman-temannya. Apa Aki didatangi Pardi juga? Enggak, jawab Aki singkat, enggan menimpali. Setelah mengerti akan sikap diam Aki Amin, mereka pun tak lagi banyak bicara dan kembali fokus menggali tanah kuburan. Singkat cerita, setelah prosesi penguburan selesai, satu persatu peziarah kemudian beranjak pergi meninggalkan kuburan bertanah merah itu. Area pemakaman pun kembali sunyi. Sebuah tempat peristirahatan yang tenang dan damai bagi mereka yang cukup membawa bekal. Setelah keluarga pergi, jenazah kini tinggal seorang diri di dalam kubur dan bersiap mempertanggungjawabkan segala yang telah mereka perbuat. Dengan hanya berteman amal jariah yang pernah dilakukan ketika masih hidup. Tak ada yang bisa diharapkan selain berharap doa dari anak cucu yang bersedia meluangkan waktu untuk mendoakan. Bersyukur mereka yang masih terus diingat dan didoakan anak cucu hingga beberapa generasi di bawah mereka. Karena terkadang doa-doa hanya dikirimkan di awal-awal penguburan saja. Biasanya almarhum akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Selesai menggali kubur, Aki Amin bergegas menuju area persawahan tempatnya bekerja. Kendati kerap mendapatkan pengalaman mistis selama menjalani profesi sebagai penggali kubur, ia kadang masih sering terkaget-kaget kala mengalaminya sendiri. Beberapa almarhum atau almarhumah pemakai jasanya kadang memberikan isyarat yang halus atau malah secara nyata dirasakan oleh Aki Amin. Pria sepuh itu terus melenggang menyusuri jalan ketika tiba-tiba telinganya mendengar suara.
Matur nuwun Ki. Aki Amin menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke sekeliling dan mendapati sosok yang baru saja dimakamkan. Ini berada di belakangnya dengan wajah yang bersih berseri-seri. Walau tampak sedikit pucat, sosok itu tersenyum penuh rasa terima kasih. Aki Amin tergugu sejenak, lalu setelah berhasil menguasai diri, ia mengangguk sambil tersenyum. Semoga dilancarkan perjalanannya, Dik, ujar Aki Amin. Parti mengangguk seraya tersenyum, kemudian berbalik meninggalkan Aki Amin dan perlahan menghilang di kejauhan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.